Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, sebenarnya apa yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan di dunia pendidikan kita saat ini? Sudah ada bersama kami Direktur Eksekutif Yayasan Sukma sekaligus pakar pendidikan Ahmad Baidowi. Selamat pagi, Pak Baidowi. Halo, selamat pagi Valen dan Jason. Baik, terima kasih Pak Baidowi. Kalau kita menyapa Pak Baidowi dengan selamat pagi harusnya ceria. Tapi kayaknya dunia pendidikan kita sedang nggak ceria, sedang nggak sesemangat biasanya karena dunia bullying di dunia pendidikan kayaknya makin marak ini. Tidak hanya siswanya tapi juga gurunya. Apa yang perlu dievaluasi Pak Baidowi? Iya, saya kira ini harus jadi keprihatinan kita bersama ya. Karena saya sering mengemukakan sebetulnya yang selalu kita bicarakan soal kekerasan adalah insidennya dan aksidennya gitu kan. Jadi bicara soal angka dan lain sebagainya, tapi orang tidak pernah mendiskusikan substansinya. Bagaimana cara misalkan meredam aspek kekerasan di sekolah. Saya sering mengatakan begini, kenapa muncul kekerasan di sekolah? Karena menurut saya sederhana saja ya yang kita lakukan di Sukma misalkan. Kalau sebuah sekolah itu punya transparansi ketika mengelola dana operasional sekolah atau dana BOS dan lain sebagainya, maka insya Allah kekerasan nggak akan muncul. Kekerasan dimulai justru dari para sikap dan guru itu ketika mensikapi adanya beragam bantuan yang membuat mereka itu tidak tertarik untuk melihat siswa. Yang mereka sangat tertarik itu adalah melihat bagaimana anggaran itu bisa dilakukan gitu. Nah ini riset-riset yang saya lakukan itu selalu mengatakan bahwa sumber kekerasan pertama di sekolah itu adalah justru struktur anggaran itu yang tidak sehat. Itu satu. Yang kedua, saya melihat sekolah itu tidak ditreatment secara baik oleh pemerintah berdasarkan kemampuan lokalnya. Nah, kemampuan lokal ini kan tentu saja harus dilihat dari bagaimana sekolah itu memiliki struktur misalkan. Nah, di sekolah-sekolah yang negeri rata-rata atau yang swasta sekalipun itu biasanya ada struktur sekolah. Nah, struktur sekolah ini tidak selalu bisa diberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen konflik berbasis sekolah. Pak Baidowi, tadi Anda mengatakan ada hubungan antara anggaran dengan kekerasan yang terjadi di sekolah. Jadi sebenarnya bagaimana kok bisa anggaran ini bisa berdampak pada ada kekerasan di sekolah malah makin banyak sekarang? Apa korelasi gimana Pak? Gini, anggaran itu pemegang hak untuk mengelola anggaran itu biasanya ada di kepala sekolah dan beberapa orang guru. Guru-guru yang lain itu tidak tahu informasi soal anggaran itu biasanya. Sehingga ketika mereka menyiapkan apapun dalam konteks urusan menyiapkan pelajaran dan lain sebagainya, mereka tuh bertanya, ini di antara mereka sendiri sebetulnya sudah muncul rasa saling curiga dan lain sebagainya. Dan itu yang secara psikologis dan pedagogis menyebabkan anak-anak juga jadi melihat gitu. Ada semacam pertarungan tidak sehat di antara guru mereka yang tidak bisa dicontoh. Baik. Nah tentu saja ini memprihatinkan kita gitu ya. Kalau saya selalu mengatakan argumennya adalah kalau ini tidak diperbaiki maka kekerasan tidak akan muncul. Baik. Ya, yang insidennya itu yang saya katakan tadi harus melalui sebuah mekanisme yang di sekolah Sukma disebut dengan manajemen konflik berbasis sekolah. Baik. Ya Pak Baidowi, kita tinggalkan sedikit antara hubungan atau korelasi anggaran dengan konflik yang terjadi. Karena banyak sekali konflik-konflik yang terjadi itu disebabkan oleh hal-hal lain juga. Misalnya kecemburuan atau kita ngambil yang paling simpel, yang paling sederhana kasus ketika ada wali murid yang mengketapel mata dari guru yang ada di sana. Itu karena anaknya ditegur karena merokok. Sebenarnya kan niatnya baik, mendidik, mengedukasi, tapi malah menjadi korban sasaran tembak wali muridnya. Nah ini apa sebenarnya yang salah? Betul. Apa pengawasan seperti apa yang diperlukan di sekolah supaya ini tidak terjadi? Apalagi ini antara wali murid dan juga gurunya. Ya, saya jelaskan ya. Jadi dalam sejarah pendidikan kita ini, itu coba dilihat sampai sekarang itu. Tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk parenting education. Cek gitu. Lagi-lagi ke soal anggaran, jadi orang tua itu dianggapnya sebagai apa, robot dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah diundang
diajak untuk memikirkan sekolah secara bersama-sama. Itu problem utamanya di situ sebetulnya. Nah, kita selama ini itu abai itu. Sekolah itu hanya memerlukan orang tua ketika sekolah ingin mengeluarkan lagi-lagi soal anggaran misalkan. Menjadi stempelnya itu untuk mengesahkan perlunya uang ini, uang itu dan lain sebagainya. Itu biasanya digunakanlah apa namanya disebut dengan POMG atau komite sekolah dan lain sebagainya, itu terdiri dari masyarakat, tetapi masyarakat secara umum itu tidak dibikin desainnya secara baik. Misalkan kalau di sekolah Sukma, kami setiap bulan itu memanggil orang tua ke sekolah untuk menerima rapot bulanan. Kami mengeluarkan budget untuk melakukan parenting education. Nah sekarang negara ini dalam pengertian pemerintah sampai hari ini itu mereka nggak punya dana yang spesifik untuk membuat parenting education agar orang tua itu terlibat secara baik dengan seluruh aspek pembelajaran, proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Pak Baidowi. Jadi hal-hal yang fundamental begini nggak pernah dilakukan itu. Jadi kita hanya bicara soal insiden sekali lagi. Oke, Pak Baidowi, apa contoh konkret dari parenting education itu? Misalkan ya, yang konkret itu. Setiap bulan, kalau orang tua semakin sering diundang ke sekolah, dia kan perlu budget. Nah, kita kasih misalkan bagaimana perkembangan anak itu. Perkembangannya itu bukan hanya numerik, tetapi juga perkembangan psikologisnya dan lain sebagainya. Dan bayangkan kalau satu semester itu ada 6 kali orang tua dipanggil ke sekolah, itu kan terjadi komunikasi yang baik antara guru, orang tua dengan siswa. Dia bisa tahu secara awal, secara dini gitu kan kalau ada apa-apa di sekolah. Nah itu masuk dalam skenario yang kalau di dalam sekolah kita itu ada pelatihan yang disebut dengan manajemen konflik berbasis sekolah, di mana pesertanya itu bukan hanya siswa, guru, tapi juga orang tua begitu ya Pak Baidowi ya? Yes. Nah, Pak Baidowi, gitu. Jason, yang juga sekarang lagi marak adalah mungkin di luar lingkungan sekolah, pasti murid, guru, orang tua ini familiar dengan yang namanya media sosial, kemudian ada platform nonton film, mungkin seperti itu. Nah, ada beberapa yang mungkin bisa jadi terinspirasi aksi-aksi kekerasan dari platform seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi ini? Preventifnya apa, Pak Baidowi? Saya kira gini. Keterampilan guru mengelola media sosial itu harus seimbang dengan kemampuan anak-anak mengelola media sosial. Nah, kalau di sekolah Sukma kami membuat riset. Misalkan anak-anak itu bisanya mengelola apa di media sosial, maka gurunya harus lebih tahu lebih banyak soal itu. Nah, kemudian diatur cara penggunaannya kalau di sana itu. Kalau untuk tujuan belajar, pokoknya ketika dia masuk ke sekolah sampai dia pulang sekolah, itu tidak dibebaskan untuk memegang HP anytime gitu. Jadi kita siapkan locker dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari cara kita mengelola. Tapi ketika mereka membutuhkan itu dalam konteks belajar mengajar, itu kita berikan gitu. Nah, ini memang kadang-kadang juga tidak diimbangi oleh kemampuan orang tua dan guru untuk tahu bahwa anak itu kalau 4 jam per hari itu menggunakan gadget itu kan merusak mental juga gitu. Nah, edukasi semacam ini juga harusnya disampaikan juga di dalam parenting education gitu loh. Jadi semuanya saling menjaga menurut saya. Ya, ada beberapa poin penting yang sudah kami tangkap menjadi akar permasalahan kekerasan-kekerasan yang terjadi, mulai dari parenting education yang memang betul diperlukan, kemudian akarnya juga terkait dengan masalah budgeting yang dikelola, serta struktur organisasi di sekolah. Ini juga menjadi penting untuk menjadi pengawasan di sekolah yang harus kemudian diselenggarakan dengan muatan lokal di masing-masing sekolah. Terima kasih Ahmad Baidowi, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, dan juga pakar pendidikan telah memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Baidowi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.